Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang berasal dari negara Indonesia yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Febiola dengan judul Banyak Sekali Peraturan. Sebuah musibah menimpa kehidupan Febiola sebelum dia lahir di Indonesia. Saat itu, sang ibu sedang mengandung Febiola yang berusia 3 bulan ketika sang ayah meninggal dunia. Kemudian, ibu meninggal saat dia berusia 18 tahun. 2 tahun kemudian, nenek meninggal dunia. Kematian nenek adalah yang paling menyakitkan. Febiola tinggal bersama neneknya hampir sepanjang hidupnya, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa neneknya. Febiola sedang menempuh pendidikan untuk menjadi seorang perawat ketika neneknya meninggal. Dia tinggal di asrama di Universitas Klabat. Kakak perempuannya yang merekomendasikan Universitas Gereja Masih Advent Hari ke-7 tersebut. Kamu bisa tinggal di asrama. Kata kakaknya. Di asrama ada peraturan, dan peraturan itu baik. Febiola tidak begitu yakin kalau peraturan itu adalah hal yang baik. Universitas sepertinya memiliki begitu banyak aturan. Rasanya hampir tidak sebanding dengan kehidupan lamanya bersama neneknya. Febiola merasa sangat tertekan. Salah satu peraturan menyatakan bahwa mahasiswa asrama harus mengikuti ibadah di asrama pada pagi dan malam hari. Peraturan lain menyatakan bahwa mahasiswa harus pergi ke kebaktian setiap hari Sabat di gereja universitas. Febiola tidak tertarik dengan hal yang berkaitan dengan Tuhan atau Alkitab, dan dia mengeluh kepada kakaknya tentang peraturan tersebut. Lanjutkan saja. Jawab kakaknya. Kamu tidak akan menyesalinya. Aturan itu baik. Febiola masih tidak begitu yakin bahwa peraturan itu baik. Namun, dia memutuskan untuk mencoba memberikan kesempatan kepada pihak universitas. Febiola berbagi kamar asrama dengan 3 teman sekamarnya yang beragama Advent, dan mereka mengundangnya untuk bergabung dengan mereka berdoa dan beribadah bersama di kamar mereka. Mereka mengundangnya untuk menyambut hari Sabat bersama pada hari Jumat sore. Febiola tidak senang dengan kewajiban untuk hadir dalam ibadah malam dan pagi di asrama dan ibadah Sabat di gereja. Dia tidak mengerti mengapa teman-teman sekamarnya tidak hanya menikmati pertemuan-pertemuan ibadah tersebut, tetapi juga ingin melanjutkannya di kamar asrama mereka. Rasa ingin tahu muncul di dalam hatinya. Mengapa kita harus beribadah di hari Sabat? Tanyanya kepada teman-teman sekamarnya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang beribadah di hari Sabat, kita bisa bertanya kepada pendeta untuk menjelaskannya. Jawab teman sekamarnya. Febiola mengatakan bahwa dia merasa belum siap untuk membahas Alkitab dengan pendeta. Tidak apa-apa jika kamu tidak merasa nyaman. Kata teman sekamarnya. Kamu diharuskan mengambil 6 kelas agama di universitas. Kamu bisa belajar lebih banyak tentang hari Sabat di sana. Semua mahasiswa di Universitas Klabat diwajibkan untuk mengambil 6 kelas agama, dan Febiola menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai hari Sabatnya dalam kelas-kelas tersebut. Ketika dia menyelesaikan kelas terakhir yang membahas tentang kitab Wahyu, dia mengatakan kepada dosennya bahwa dia ingin mengikuti pelajaran Alkitab. Semester berikutnya, pelajaran Alkitab dimulai dengan sungguh-sungguh. Kepala asrama, Deli, dan suaminya ikut belajar Alkitab bersamanya. Pada akhirnya, Febiola memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dia memberikan hatinya kepadanya dan dibaptis. Beberapa bulan setelah dibaptis, sukacita baru memenuhi hatinya. Meskipun ia kehilangan ayah, ibu, dan neneknya, dia telah mendapatkan keluarga baru di universitas. Kepala asrama dan suaminya sudah seperti orang tua, dan teman sekamarnya sudah seperti saudara. Selain itu, dia tidak lagi merasa tertekan dengan peraturan universitas. Sekarang saya menganggap peraturan itu adalah untuk kebaikan saya. Katanya sambil tersenyum. Asrama Edelweiss, tempat Febiola tinggal di Universitas Klabat dekat Manado, Indonesia, dibangun dengan bantuan persembahan Sabat ke-13 pada tahun 1981. Febiola adalah salah satu dari sejumlah wanita muda yang telah dibaptiskan oleh kepala asrama dan suaminya. Dengan berkat Tuhan, dampak dari persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini akan berlangsung terus-menerus seperti persembahan yang membangun asrama di Universitas Klabat sekitar 44 tahun yang lalu.
Terima kasih telah merencanakan persembahan sahabat ke-13 yang murah hati pada tanggal 28 Juni.